Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan kesadaran. Hari ini hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022. Kembali Anda mendengarkan catatan harian yang berisi inspirasi, berisi pencerahan, dan tentunya berisi aktivitas yang sudah saya kerjakan di seharian ini. Hari Sabtu ini malam minggu, biasanya apa yang Anda kerjakan? Yang belum punya pasangan mungkin iseng di rumah gitu ya, nonton TV, nonton Netflix dan sebagainya. Yang sudah punya pacar mungkin ketemu pacarnya, ketemu pasangannya. Yang sudah berkeluarga mungkin keluar gitu ya. Saya juga baru datang tadi keluar gitu ya, sama keluarga, sama anak dan istri. Kita tadi makan malam di luar untuk ya sekedar menikmati malam minggu, menikmati malam di Surabaya. Kemudian saya menyempatkan diri untuk membuat catatan harian di malam ini. Jamnya jam 22:45. Tadi saya Sabtu memberikan kelas AMC online ke seorang ibu. Ibu ini dari Bekasi. Dia sehari-hari adalah pengusaha catering. Tadi dia cerita bahwa sebelum belajar AMC, dia beli buku Alfa Telepati, dia baca, dia terapkan. Dia bilang buku Alfa Telepati ini membuat saya bingung, membuat saya merasa aneh. Saya tanya, kenapa buku aneh? Ibu ini bilang, karena di buku itu Mas Firman menjelaskan semuanya tanpa mantra, tanpa meditasi, tanpa wiritan. Sementara dulu saya belajar ilmu mirip seperti ini. Suruh puasa dulu, suruh duduk meditasi, suruh tahan nafas, yang katanya untuk menyebar gelombang, untuk menarik orang lain. Tapi ketika baca buku ini saya heran, kata ibu ini, kok nggak ada meditasinya, nggak ada wiritannya, nggak ada puasa-puasanya. Nah, ibu tadi juga ketika belajar gitu ya, dia tertawa, dia bilang, saya jadi kayak orang bodoh gini ya, ngapain saya dulu sibuk-sibuk duduk meditasi, duduk saya wiritan, karena kalau hanya untuk membuat seperti itu ternyata mudah. Semuanya bagaimana kita mengelola pikiran dengan benar. Nah, itu memang tujuan saya membuat kelas AMC. Kalau Anda baca blog saya, Anda nonton Cahaya Kehidupan, Anda juga pasti sadar bahwa saya ingin membuat orang menyadari bahwa semua orang punya fitur yang sama. Tidak perlu duduk lama-lama, tidak perlu baca wirid berkali-kali hanya untuk dibilang sakti, untuk dibilang hebat. Karena sesungguhnya makna orang hebat itu bukan ketika dia bisa mempertontonkan sesuatu yang aneh, tapi manusia hebat itu adalah ketika dia mampu menundukkan pikirannya, ketika dia bisa melawan dirinya sendiri. Itulah indikator manusia hebat. Makanya saya tidak terlalu nggak terlalu wow ketika ada orang membuat pertunjukan tenaga dalam jatuh, kemudian mecahin bata, mecahin batu dan sebagainya. Karena ya itu hanya trik aja, bukan sesungguhnya. Karena tadi orang hebat bukan saat dia bisa memecahkan batu bata. Orang hebat bukan ketika dia bisa membengkokkan besi. Orang hebat adalah ketika dia mampu menguasai dirinya, mampu mengendalikan pikirannya, dan tentunya melawan hawa nafsunya. Dan itu semua harus dilakukan dengan ilmu, bukan sibuk puasa atau wiritan.
Puasa adalah salah satu cara untuk melawan diri, tapi harus dengan pemahaman yang benar. Kalau pemahaman tidak benar, puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Karena semuanya harus dilakukan dengan mengenali bagaimana kerja pikiran kita. Tubuh kita sentralnya adalah di pikiran. Tubuh kita semuanya berpusat di pikiran kita. Hawa nafsu juga di pikiran. Sehingga kalau ingin menundukkan hawa nafsu, berarti sama saja menundukkan pikiran. Sama saja mengendalikan pikiran dengan benar. Salah besar ketika orang ingin disebut hebat dengan mempertunjukkan tubuhnya disilet tidak bisa, dibacok tidak mempan, kemudian berjalan di atas paku, berjalan di atas kaca beling gitu ya. Bukan itu semua trik. Kalau Anda yang suka ilmu sulap, pernah sekolah sulap, nah Anda tahu semua itu semuanya trik. Dan ya itu berarti kalau trik semua orang bisa kan? Makanya di semua agama dikatakan bahwa sebelum menundukkan orang lain maka tundukkan dirimu sendiri. Tujuan AMC adalah membangunkan kesadaran bahwa Andalah yang harusnya menguasai pikiran Anda, bukan kebalik. Celakanya sebagian orang dikendalikan oleh hawa nafsunya dan dia tidak menyadari itu. Ketika dia tidak sadar itu, ya selamanya dia seperti itu. Dan lucunya dia merasa bahwa enggak kok, saya enggak ikut hawa nafsu saya enggak ikut pikiran saya. Tapi kalau dibedah, kalau diulas dengan formula AMC, barulah dia sadar, oh ternyata saya salah. Ternyata selama ini saya diperbudak oleh pikiran saya. Ternyata selama ini saya diperbudak oleh hawa nafsu saya. Nah, itu memang butuh belajar, butuh dibimbing, butuh diajari, butuh dialog supaya apa? Anda tidak salah jalan. Ibu tadi salah satunya, dia suka ilmu spiritual kata dia, tapi dia salah mendefinisikan apa itu spiritual. Dia mengatakan bahwa harus puasa, meditasi, dan sebagainya. Padahal tidak seperti itu. Ada jalan yang singkat, ada jalan yang mudah. Karena semua itu, meditasi, wiritan, dan semuanya, ujungnya adalah kembali kepada mengelola pikiran. Ketika mengatakan mengelola rasa, itu juga ada di pikiran. Inti, pusat, kendali semua tubuh kita ya di pikiran Anda sendiri. Dan harus kita kenali bagaimana bekerjanya. Harus kita kenali bagaimana mengatur semuanya. Kenapa? Kalau tidak dikenali, tidak dipelajari, maka pikiranlah yang menjadi penguasa di hidup Anda. Ini awal mula hidup tidak nyaman, ketika hawa nafsu menjadi penguasa di hidup kita. Maka buat Anda yang dihadirkan YouTube, video-video saya, simak dengan baik, renungkan, dan sadari. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam cerdas, salam kaya. Dari saya Firman Pratama.